مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب الإسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك والحساب غير منقرم لي خمسة أطفي بها أرى الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الغني Allah la ilaha illa anta Allah yaf'alu ma yurid antal ghani wa nanal fuqara anzil alana al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan rahim Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhika ala al-mabadi min baqi muqallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-mutali an wahdatil qalbi wal adab al-muqaddis al-kulli ahad Wabihanki bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahimul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurin nazara ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca suratul Fatihah untuk mu'alif fi hazal kitab Syekh Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad Ibrahim An-Naisaburi, dan untuk diri kita juga nawaitu ta'aluman wa ta'liman nafa wal intifa'at wal muzakara wal tazkir wal istifadah wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin hafizal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min da'watin la yustajabu laha. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Menindaklanjuti kajian kita Kisah Anbiya halaman 39, paragraf kedua. Waqala Mujahid, kuntu ma'abdi Imran zata lailatin waqala li armukil kaukaba yakni az-zahratu faiza tola'tu aikot tuhu walamma nazara ilaiha sabban sadidan faqaltu yarhamukallah tasubbu najman satian mutian faqala inna hazihi bagian falakiyal malakani minha ma lakiyan wa kadzalika qala Ibnu Abbas wa in qara al-akharuna hadzal qaul wa qalu ahzaratu minal kawakibis sab'ati sayyaratil lati ja'alaha Allah ta'ala qawaman lil ibadi waqsamu biha wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas sadaqallahul azim wa balaghana nabiyul karim wa nahnu ala zalika masyahidin wa syahidin ya rabbil alamin. Jadi berkata Mujahid, aku pernah bersama Abdullah bin Umar pada suatu malam zata lailatin faqala li, kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada aku, siapa ini dia? Mujahid ya. Berkata kepada Mujahid, armukil kawakib yakni zahratu faiza wala'tu aiqatahu falamma nazar ilaihi sabban sadidan ya. Perhatikanlah bintang. Armukil kawakib yakni yang aku maksud az-zahra. Zahra siapa itu kemarin? Perempuan yang menggoda malaikat Harut dan Marut. Faiza tolatu aikothu falamma nazalai sabban sadidan. Itu bintang yang terang benderang. Faiza tolatu aikothu falamma nazalai sabban sadidan faqultu ya. Dan terbangunlah. Wala'tu aikottohu falam nazaya sabban sadidan faqultu, kemudian berkata siapa ini? Faqultu yarhamukallah tashabbu najman syatian mutian Jadi Abdullah bin Umar mengutuknya ya. Dengan kutukan yang sangat sabhan sadidan. Melaknat bintang itu gitu. Kemudian si Mujahid mengatakan, aku mengatakan ya rahmukallah tasubbu najman satian mutian. Semoga Allah merahmatimu, ya rahmukallah, merahmatimu. Apakah engkau mengutuk bintang yang bersinar tentang kerana jatuh? In faqala in haza kanat bagian falakiyal malakani minha malakiyan ya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, iya. Karena kesadisan, kekejamannya ya sebenarnya. Bagian. Malakiyal malakan minha malakiyan. Malakiyah. Karena apa yang terjadi oleh malaikat Harut dan Marut, oleh sebab akibat dari bintang itu, Asyura itu. Wakazalika qala Ibnu Abbas, dan karena itu juga Abdullah bin Abbas
Wa inkarul akharun hadzal qaul wa qalu. Jadi Abdullah bin Abbas juga mengatakan demikian serupa, tapi wal akharuna hadzal qaulu wa qalu. Wa inkar, tetapi yang lain mengingkari ya perkataan dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas sama seperti Abdullah bin Umar melaknat. Lanjut ya. Azharatu minal kawakib sab'atis sayaratil lati ja'alahu Allah ta'ala qauman lil ibadi wa aqsamu biha faqala Allah ta'ala. Ya tadi surat At-Takwir, fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas ya. Katanya begini. Azhara minal kawakib. Jadi Azhara itu adalah salah satu bagian dari para bintang-bintang. Asamatis sayara, ya salah satu dari 7 planet yang bergerak. Sayara ini kan sebenarnya mobil ya, sayaraten bergerak, tapi di sini bergerak. Allati ja'alallah, yang karena Allah lah mereka bergerak sebagai penopang. Ta'ala qawaman lil ibad, sebagai penopang untuk hamba-hamba Allah. Wa sama biha, dan Allah pun bersumpah ya. Jadi Allah bersumpah demi masa, demi walaili wal fajri, ini demi buah, dan juga demi bintang. Fala aqsim bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang ya. Al jawaril khunnas, yang beredar dan terbenam gitu. Lanjut ya. Wa inna makanatil lati fatanat Harut wa Maruta amra'atun tusamma Zuhrata li jamaliha. Falamma zanat masahullah suhaban. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahratu zakaratil kamra'atul mufiqata lihazil ismi fal'anaha. Wa kadzalika Suhailun asru kana rajulan. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzan najmal muwafiqa ismuhu ismi hadzal rajul la'anahu yadullu alaihi ma rawa Qais bin Abbad an ibni Abbas fi hadzal qissah qala kanat imra'ata fadalat alan nisa'i bil husni wal jamali kama faddalat haziz zahratu ala sairil kawakibi. Qalu falamma amsa Haruta wa Marut ba'dama qarafal zambahama bis-su'udi ila samai falamma tatawi'uhuma ijnaha tuhuma fa'alima ma halla bihima faqasada ila Idris alaihi salam fa akhbarahu was'alahu ayyashfa'alahuma ila Allah ta'ala Allah wa qala lahu inna ra'aynaka yas'udu laka minal ibadati ma yas'udu li jami ahlil ardi fasfa'alana ila Allah ta'ala qala fa fa'ala Idris zalik faghayyarahumullah baina azabad dunya wa azabal akhirah fahtara azabad dunya li'annahu yanqati'un fahuma bibabila yu'azzibani ya. Ini kejadiannya sangat menarik juga ya. Jadi saya pelan-pelan aja ya. Jadi dari mana nih lagi? Jadi ada Harut dan Marut ini minta tolong ke Idris, begitu ya. Karena dia telah berbuat zina, Homer, kemudian berzina dengan Zuhra, kemudian Harut dan Marut ini minta tolong ya. Kita itu kan di inti terakhir ya, inti terakhir cerita. Kita dengerin dulu ya. Wa inna makanatil latifa nanat Harut wa Marut ya. Sesungguhnya
Harut dan Marut amran tasamma zuruha li jamaliha, ya. Menjadi fitnah imra'atan tusamma zuratu li jamaliha, ya. Ketika melihat kecantikannya si Zahra ini, Zuhra. Karena dia seorang bangsawan, ratu di antara bumi, salah satu ratu di negerinya. Dan ini Zuhra ini adalah orang yang sangat cantik, gitu ya. Sehingga menjadi fitnah bagi Harut dan Marut, ya. Ketika bercinta, zanat wala mazanat massahallahu sahaban, ya. Allah merubahnya massahallahu suhaban, dirubahnya Zuhra ini menjadi sebuah meteor, ya, bintang, gitu ya. Falamma ra'a Rasulullah, maka ketika itu Rasulullah melihat Zahra. Kemudian dikatakan az-zahratu zakaratil ka'amratul mawafiqatu li hadzal ismi falanaha, ya. Wanita tersebut namanya, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah melihat bintang, ya, mungkin sudah menjadi bintang. Kemudian Rasulullah melaknatnya, gitu. Jadi Rasulullah melihat sebuah bintang, wah ini namanya bintang ini adalah bintang Zuhra, ya. Bintang yang pernah menggoda malaikat Harut dan Marut. Kemudian Rasulullah melaknatnya, gitu ya. Nah ini melaknat nih. Jadi Allah melaknat siapa-siapa saja yang tidak menggunakan hukum Allah. Allah melaknat orang-orang yang tastaru bi ayati samanan qalila, menjual agama Allah. Rasulullah juga melaknat, gitu. Melaknat Zuhra, bintang itu. Kemudian Rasulullah melihat lagi bintang yang lain. Ini Suhail, gitu, ya. Suhail al-Asr, yang dulunya adalah seorang pria. Dia dulu menarik pajak, ya, di daerah Yaman, ya. Kemudian Rasulullah juga melaknat. Jadi Rasulullah melihat bintang Suhail, terus juga melihat bintang Zuhra, gitu. Dan apa yang diriwayatkan oleh Qais bin Abbad, ya. Qais bin Abbad an Ibnu Abbas fi hadzal qisas qala, kemudian dari Abdullah bin Abbas mengatakan wanita tersebut lebih unggul di antara wanita lain karena kecantikannya. Kanat imra'atun fadallatu ala nisa'i bil hasani wal jamala wal jamali kama fadalat haziz zaratu ala sairil kawakib. Dan ini yang menyebabkan juga dia lebih terang benderang di antara sekian banyak bintang, begitu. Walamma amsa Harut wa Marut ba'dama qarafaz zanba hamma bisuudi ila samai walam tutawiha ijnahatuma fa'alima mahalla bima qasada ila Idris, ya. Jadi ketika malam amsan Harut dan Marut, ya, ketika mereka telah melakukan dosa, mereka berkeinginan untuk naik ke langit. Bisauda ila sama falam tatawhuma ijnatahuma. Akan tetapi sayap-sayap mereka tidak mau mengangkat mereka kedua, gitu. Apa yang terjadi pada mereka? Lalu mereka menuju kepada Idris.
Faqasada ila Idris, mereka bermaksud kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Fa'akhbarahu was'alahu, dan mengabarkannya bahwa sayap kami nggak bisa terbang nih ke atas, begitu, dan mengabarkannya. Was'alahu, dan menanyakan. Kemudian ayasfa'u lahuma ilallahi ta'ala wa qala lahu, bisa gak kamu wahai Nabi Allah Idris menolong saya untuk saya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Inna wa inaka yas'udu laka minal ibadati ma yas'adu di jami'i ahlil ardi fasfa'alana ilallah ta'ala, ya. Kemudian kami melihatmu melakukan ibadah yang naik lebih tinggi daripada seluruh umat manusia di bumi. Maka mohonkanlah syafaat untuk kami kepada Allah, katanya gitu ya. Ini kan bujukannya malaikat Harut dan Marut memuji. Jadi memang disunahkan di dalam al-hikam juga apabila kita berdoa, kita istighfar, mohon ampun, kemudian alhamdulillah memuji Allah. Dan ini hal yang sama yang dilakukan malaikat Harut dan Marut, yaitu memuji Nabi Allah Idris karena ibadahnya, begitu ya. Dibanding ibadahnya ahli bumi yang lain ya. Pada zamannya diungguli oleh Nabi Allah Idris. Gitu. Kemudian ditolonglah ya, diberikan syafaat lah, pertolongan. Fasfa'alana ilallahi ta'ala qala fa'ala Idris azali, ya. Kemudian Idris melakukan apa yang dimintakan oleh malaikat Harut dan Marut. Wahayarahumullah, kemudian Allah memberikannya dua pilihan, baina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baina azabid dunya wa azabil akhirah. Pilih nih di antara azab dunia atau azab akhirat, gitu. Li'annahu yanqati, fahtar azab dunia li'annahu yanqati. Kemudian maka dipilihlah, gitu ya, azab dunia, karena azab dunia ini ada batasnya, ada waktunya. Sedangkan azab di akhirat itu abadan, gitu ya. Qauma bibabila yu'azzibani, ya. Dan mereka malaikat Harut dan Marut diazab di Babilonia. Jadi ada sebuah dispensasi kepada malaikat Harut dan Marut karena wasilah, ya. Dan ini pentingnya wasilah, ini termasuk dalil-dalil wasilah nih. Tawasul. Ketika kita berdosa, ya. Ketika kita ingin berdoa, kita ini siapa, gitu ya. Kita ini orang berdosa. Bahkan malaikat Allah mencontohkan di dalam Qisas Anbiya ini, malaikat Harut dan Marut bertawasul dengan wusulnya Nabi Allah Idris alaihissalatu wassalam, ya. Ada orang lain yang mengatakan tawasulan itu haram, bid'ah. Ini aja tuh malaikat Harut dan Marut, ya. Di dalam Qisas Anbiya ini ditegaskan dia bertawasul kepada Nabi Allah Idris alaihissalatu wassalam agar Allah memaafkannya, gitu. Kemudian Allah memberikan maafnya, mau azab di akhirat atau azab di dunia, gitu. Kemudian mereka memilih azab di dunia saja, gitu, karena ada batasannya, begitu. Dan ini kalau kita pergi ke Babilonia dan di antara Syria dan Suriah dan Irak, ya, di Babilonia, Mesopotamia, di daerah Mesopotamia, itu ada mungkin napak tilasnya malaikat Harut dan Marut, gitu ya. Wa tilafal ulama fi kaifiyati azabahuma. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita menindaklanjuti segmentasi amar ma'ruf nahi munkar, ya. Yang pertama, kita harus mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang menghentikan impor susu, ya.
kita katanya ingin menjadi negara maju, dari berkembang ingin menjadi negara maju. Bagaimana mau maju kalau kita tidak membeli produk-produk hasil olahan dari para peternak kita gitu ya. Alhamdulillah meskipun ini bergejolak ya, sempat kemarin ada para peternak sapi di Boyolali mandi-mandi susu gitu ya, buang-buang susu di sungai ya, karena susunya tidak dibeli gitu ya. Alhamdulillah ini kan namanya kebijakan yang sangat menguntungkan rakyat ya. Kita apresiasikan, kita doakan kepada para pemimpin-pemimpin kebijakan kita agar lebih bijaksana lagi dalam, dan sering-seringlah tolong rakyatnya gitu ya. Dan jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini gitu. Kita kemarin sudah hampir kalah di bidang tekstil, sekarang jangan hampir kalah di bidang susu gitu. Alhamdulillah ini cepet ya. Dan saya harap juga udah di stop aja impor dari Vietnam, impor dari negara lain, dari Australia gitu ya, Austria, apapun itu ya, dari manapun itu, dari Switzerland, itu stop aja impornya. Kita beli produk-produk dalam negeri gitu ya, agar perputarannya para petani kita lagi gitu. Rakyat kuat, negara ya kuat gitu. Jadi saya sebagai dai gercepan mengapresiasi Kementerian Pertanian dan Peternakan ya, yang memutus impor susu. Kalau perlu di stop dan tidak beli lagi susu-susu impor. Kita berikan kalau perlu swasembada, subsidi, regulasi-regulasi yang menolong peternak-peternak kita ya. Ini kan bisa dibicarakan dengan petani kita ya. Bahkan ya harganya kita setarakan gitu ya. Kita kasih diskon, kasih promo, atau kita kalau produk ini kalau sampai panen ini target berapa ton, tolong dikasih promo gitu dengan harga yang sama gitu kan. Kita atau kasih surplus lah, kasih nilai sesuatu, reward, motivasi untuk para peternak kita gitu. Kita berikan lagi sumbangan sapi terbaik dari luar, kalau itu nggak apa-apa gitu, atau pakan sapinya diperbaiki gitu ya. Kita belikan mereka pinjaman untuk menyewa tanah lagi, beli tanah, buka lagi peternakan sapi gitu. Saya yakin di tahun keempat ini akan settle gitu ya. Di tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai panen, tahun keempat akan berputar gitu. Menindaklanjuti segmentasi selanjutnya adalah ini, saya sempat membaca tulisan ya, dari saya kan pemerhati, senang psikologi juga gitu. Ini terlalu berlebihan ya. Di satu sisi, Masya Allah Muhammad, di satu sisi bagus untuk para pengurus yayasan yatim piatu, di satu sisi juga terlalu berlebihan nih aktivis anak-anak terhadap pengasuh yayasan yatim piatu. Mereka bilang temporary attachment. Saya setuju ya terhadap para aktivis yang speak up, yang bercerita ya di dunia maya maupun langsung ya di dalam orasi-orasi mereka terhadap anak-anak yatim. Jadi saya harap kepada para pengurus yayasan yang ngurus yatim, ini saya kasih jalan tengahnya aja ya, antara aktivis dan pengurus yayasan gitu ya. Karena pengurus yayasan juga aktivis langsung yang mengurusi yatim, dia ujung tombaknya. Sedangkan aktivis hanya sekedar memberikan kritik, saran gitu. Maka saya beri tengah-tengah gitu, nilai tengah, nilai modus, win-win solution gitu ya. Kalau
temporary attachment kayaknya agak terlalu berlebihan ya, gitu ya. Karena dari pihak segi pengurus yayasan juga butuh donatur untuk donatur ini mengisi kegiatan menghidupi yatim atau mengisi kegiatan-kegiatan yayasan tersebut gitu. Jadi kalau ada orang foto ya boleh saja donatur foto, tapi saya sebagai tuan guru dari TGD, My Friend Motor, tolong para pengurus yayasan untuk hari Senin sampai dengan Jumat dilarang ada kunjungan atau foto-foto kegiatan ya dengan donatur atau lembaga pemerintah lainnya gitu, baik dari swasta ataupun dari pemerintah gitu. Kapan ada kunjungan kita berikan haknya nih. Nah ini baru nih suara aktivis ditampung. Kepada yatim piatu itu, anak-anak yatim kita ini yang kita asuh itu boleh berkunjung nih para donatur di hari-hari Minggu. Jadi kita memberikan privasi kepada anak asuh kita, anak yatim kita, anak didik kita nih yatim piatu. Hari Senin sampai Jumat itu adalah hadiri mereka bebas. Tapi ketika hari Sabtu dan Minggu, baru ini pengurus ketua yayasan silahkan mengadakan pertemuan antara yatim dengan para donatur, antara yatim dengan pemerintah, begitu ya. Jadi tumbuh kembang si yatim juga bagus itu. Dan si yatim piatu juga bermindset, saya kalau sudah dewasa, saya akan membantu atau saya akan membuat yayasan baru karena saya adalah orang yatim yang dibantu oleh para donatur. Di masa depan jika saya dewasa, saya akan menjadi donatur gitu. Jadi terciptanya regenerasi pahlawan-pahlawan baru yang mengabdikan dirinya untuk orang lain, begitu ya. Dan ini pun sama terhadap yang terjadi kasus pelecehan seksual oleh Sudirman itu ya. Kemarin itu kan ada pelecehan seksual ya. Ini kalian yang menjadi penyintas pelecehan seksual, kalian berazam lah, bercita-citalah di masa depan kalau kalian akan menjadi pahlawan bagi orang lain. Saya tidak akan menularkan trauma saya kepada orang lain. Ketika saya dewasa, saya akan membuat yayasan atau rumah yatim piatu yang melindungi anak-anak kecil atau kaum papa yang tidak punya orang tua dari perilaku-perilaku menyimpang. Karena saya adalah korban, saya akan menjadi pengurus yayasan yang lurus selurus-lurusnya, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan tidak akan melakukan penyimpangan seksual terhadap yayasan yang saya urus, begitu ya. Jadi mindsetnya seperti itu, mindset bukan mindset sekarang lagi kaum papa nggak apa-apa deh, ya kita dipangku, ditolong gitu. Ketika kita sudah dewasa dan kita cerdas, kita mampu dan bekerja dan mampu settle, ketika kita mapan, kita kembalikan lagi karena sadar diri kita telah dibantu, maka hukum sunatullahnya ya sunatul Rasul yang Rasul ajarkan, kita membantu lagi orang lain. Innamal mu'minuna ikhwan, gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi para anak-anak yatim nggak ada tuh temporary attachment gitu, atau kayak atau para pengasuh tuh kalau nggak ada yang foto, donatur nggak foto-foto gini, nggak ada nih yang menyumbang ke yayasan kami gitu. Ada waktu-waktunya, yaitu hari Sabtu dan Minggu saja. Ketika hari Senin dan sampai dengan Jumat, ini biarkan fokus mereka mau bermain, mereka mau belajar. Yang penting Senin sampai Jumat waktunya mereka. Begitu. Ketika Sabtu dan Minggu, silahkan para donatur datang mengunjungi mereka dan kalau bisa di briefing dulu. Nanti ada bapak ini, perkenalkan, namanya bapak ini, gitu ya. Tolong kamu yang ramah, gitu, sambut mereka dengan sangat baik. Perkenalan, jangan siapa nih orang asing difoto, gitu, enggak gitu. Di briefing, diberitahu gitu. Dan ditanamkan cita-cita saya ingin menjadi penolong bagi manusia-manusia lain yang membutuhkan pertolongan, gitu ya. Lanjuti segmentasi selanjutnya adalah, nah ini agak-agak gimana nih? Ini agak terhadap diri saya sendiri ya. Ini agak curcol. Kayak gini katanya nggak mau dikata. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Ya ini agak dari saya. TGD nggak mau dikata banget jadi orang. Loh, Allah sendiri melarang ya, begitu ya. Allah sendiri melarang kita mengolok-olok orang lain, gitu ya. Bisa jadi yang kita olok ini lebih baik, begitu. Kalian ngapain ngolok-ngolok saya? Karena saya Sultanul Qulub. Ya para kiai, para ustadz, ini saya juga bingung. Kalian tuh tahu ilmu agama, tahu dalil-dalil, tahu hadis-hadis, ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisal ismil fusuka badal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun, ya. Wala talmis, janganlah kalian mencela, mengolok-olok, menghina, ngeceng-ngeceng, bukan ngecengin. Ngecengin ada bercanda ya, ngecengin tuh ngerosting. Ngecengin tapi ada juga yang menjatuhkan. Jangan kita menjatuhkan orang lain lah. Menghina-hina, ya. Ya, memberikan gelar-gelar wala tanabazu bil alqab, memberikan gelar-gelar yang buruk. Tanabaz bil alqab. Bisal ismil fusuka badal iman, seburuk-buruknya perkataan adalah perkataan yang fasik setelah keimanan, gitu. Malam yatub faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, dan mereka itu masuk orang-orang yang zolim, gitu. Jadi para ustadz yang iri lan nyeri sugihe Sultanul Qulub yen isi kotor hati akali. Jadi ya kotor itu karena ya kalah pamor, kalah terhormat dengan TGD Sultanul Qulub. Padahal saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karomah sebuah hati, ya, yang merajai seluruh hati manusia. Itu doang, udah, nggak ada lagi yang lain. Udah itu aja. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Ngapain kalian menghasad, ya? Menghasut. Di ayat yang lain dikatakan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi kalian, ya, goblok, gitu. Celakalah kalian bagi para pengumpat. Ngapain TGD ini? Alhamdulillah haza min fadli rabbi anani aulia min aulia Allah, ya tuh. Bakot adali waliyan fakat azan tuh bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka Allah sendiri yang menyatakan perang. Kalau kalian memusuhi saya, berarti kalian memusuhi Allah, gitu. Ini sering kejadian, saya capek sendiri, gitu ya. Karena ini termasuk toksik, gitu. Circle toksik, padahal circle-nya di majelis taklim, padahal circle-nya di masjid, padahal circle-nya di musola, ya, atau di tempat kajian-kajian. Ini kan aneh, ya. Di tempat kajian, tetapi justru hasud ini merebak, gitu kan. Sebaik-baik tempat kan adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Justru masjid kayak pasar. Tapi karena TGD, my friend, my author, setiap kalian yang mengolok-ngolok, menghina, hasud terhadap TGD, bacalah Fatihah 21 kali untuk TGD agar Allah tidak menetapkan qadar buruk terhadap kalian, gitu ya. Jadi solvernya itu, ya, problem solvernya itu. Bagi kalian yang dengan sengaja menghina, menjatuhkan, merendahkan Tuan Guru Dery dengan sangat sengaja, bukan dalam rangka bercanda, gitu. Apapun ya, pokoknya agar Tuan Guru ini hina, padahal nggak bakal bisa hina, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak khawatir itu kalian kualat nantinya, gitu. Ya.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kemarin ini yang terakhir segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Yang kemarin adalah TGD baca dalam sebuah artikel di wilayah Jakarta Selatan baru aja terjadi orang bunuh diri gitu ya, menggunakan tali rapia di kos-kosannya gitu. Bahkan dia sebelumnya menuliskan wasiat. Saya harap nih pada yang menonton konten saya TGD Said Dery, Tuan Guru Dery Said Dery berkata atau Tuan Dery, saya harap kalian jangan bunuh diri. Sekeras-kerasnya hidup, sepahit-pahitnya kenyataan, sepeluang-peluangnya, sekecil-kecilnya peluang, janganlah kalian bunuh diri. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat 4, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap kalian. Kalian sabar sedikit. Jangan sampai bunuh diri karena hutang, karena malu, karena himpitan ekonomi. Jangan sampai kita bunuh diri, jangan. Ya, ini pesan saya nih. Innallaha la yaghfiru dzunuba ay yushraka bihi duna zalik ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni sebuah dosa kecuali dosa syirik. Dan dengan kalian bunuh diri, kalian telah mengklaim, telah memproklamirkan diri kalian syirik. Ya, syirik. Wama ana bizallamin lil abid ya, dan sesungguhnya aku Allah tidaklah menzolimi siapapun hambaku. Aku tidak berbuat zolim, aku sangat berbuat adil. Allah sangat adil, itidal terhadap hamba-hambanya siapapun. Misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Berbuat kebaikan sekecil sekuantum apapun itu, sebentuk kuantum, Allah akan balas. Dan kalian yang berbuat kejahatan sekuantum, baru niatan gertak di hati, belum dilakukan, itu Allah akan balas. Mari sama-sama kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh. Dan mungkin salam saya, amar ma'ruf saya terakhir, mari kita doakan bersama teman-teman kita di Palestina dan jangan membeli produk-produk yang mendukung Israel, gitu ya. Mendukung Israel, mari kita beli produk-produk kita sendiri. Saya rasa cukup untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawan mulkullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardwatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atok raghibun fi ridok mustaslimun li qadok waktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alaikum bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya. EGD saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.